Ya tujuan Saka kesini sih kepengen nama baik Saka tuh bersih lagi kayak dulu lagi. Terus juga Saka juga minta keadilannya, seadil-adilnya mungkin. Saka kan nggak ngelakuin apa yang dituduhkan. Demi Allah, mah saya nggak ngelakuin deh. Saya dipaksa gitu, harus ngakuin gitu. Yang melakukan tindakan-tindakan penghinaan kepada mereka. Oke. Informasi mereka kami dibawa ke ruang narkoba. Yang secara kebetulan kanit narkobanya adalah Ayah daripada Rudiana, korban Eki. Jika itu benar-benar kan tidak merupakan satu kejahatan sebagai tuduhan, pimpinan Polres berani mengeluarkan statement dalam bentuk tertulis, kan? Itulah bagian daripada langkah kami untuk melakukan PK. Ayolah pihak kepolisian, pihak kejaksaan, termasuk KY pun menurut saya bisa turun juga di sini untuk memeriksa seluruh proses ini. Jika ada ditemukan hal-hal yang butuh tindakan lebih lanjut, maka lakukanlah. Ya. Jika kemudian hasil penelusuran ternyata menyatakan oh seluruh prosesnya sudah benar, faktanya memang terungkap, ya itulah yang kita terima. Halo Sobat TN, ketemu lagi di Bang X Napi Diskursus.net. Bermula dari film horor layar lebar berjudul Vina sebelum 7 hari yang meledak di pasar, film itu nampaknya menjadi semacam reminder atau pengingat bagi publik, juga bagi penegak hukum bahwa kasus realnya belum rampung. Sekarang waktu saya untuk memperkenalkan seluruh narasumber yang sudah membersamai saya di sini dan juga Bung Reza. Saya perkenalkan, tentu saja ada Bung Reza Indragiri Amril, seorang pakar psikologi forensik dengan analisa yang tajam. kelihatan nggak muka nervousnya hari ini? Nggak serius ya? Kenapa memangnya? Sekonsen saya lebih tekanan batin ya? Ya serius. Makin sering kita bicara ini, makin serius ternyata persoalannya. Makin banyak pihak yang harus kita ajak bicara, dan saya semakin tekanan batin jadinya. Di sebelah Mas Reza ada Ibu Titin. Beliau sudah untuk kali kedua datang di sini di podcast di Bang X Napi Diskursus dengan segala keterangannya yang bikin geger publik. Informasi tambahannya, Bu Titin itu memegang 2 dari 8 terdakwa. Terpidana, 1 tapi udah lolos ya. Udah bebas? Udah bebas. Di samping Bu Titin ada anak muda ini, Saka Tatal. Ya, adalah satu-satunya dari 8 yang tadinya terpidana yang sudah bebas. Karena waktu itu Saka masih di bawah umur ketika kasusnya itu meletup ya. Umur berapa persisnya? Di bawah umur tuh umur berapa? 15 tahun. Oke, positif. Masih usia anak-anak. Masih anak-anak ya. Lalu, ada lagi, depan Saka ini adalah Pak Suratno. Iya. Pak Suratno itu adalah ayah dari salah satu terpidana Sudirman. Ya, Pak. Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Ya. Yang terakhir ada Pak Jogi Nainggolan. Pak Jogi ini dari 8 terpidana memegang 5 diantaranya ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Obrolan kita tempo hari di episode sebelumnya, saya ingin pastikan lagi ke Bu Titin ya. Begini, kenapa saya perlu pastikan ini? Sebetulnya kan ini kita pernah ngobrol sebelumnya ya di salah satu televisi nasional ya, dan dipertemukan dengan Dirkrimum Polda Jawa Barat saat ini, bukan Dirkrimum Polda Jawa Barat Sarawak sekian dulu silam, tapi yang sekarang. Saya kan tanyakan ke Pak Dir waktu itu, pasalnya apa saja, memang pasal 338, 340. Kemudian kan saya ada petik protes tuh. Selama ini sudah disebut-sebut sudah terjadi ruda paksa, massal terhadap almarhumah. Kenapa Pak Dir tidak sebutkan itu? Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu juga nih. Ke Saka, yang notabene saat itu masih berusia kanak-kanak, pasal apa saja yang dikenakan kepada beliau? 338, 340. 338, 340. 338 berarti pasal pembunuhan, 340 pembunuhan berencana. Clear ya? Ya. Sudah itu ya? Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80. Gimana? Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80. Ada pasal 80? Ya, Oke. sama. Pasal, oke. Berarti ya, sekarang seperti ada pengayaan pasal. Ada koreksi lah sebutlah. Karena kita sudah buka berkas, berarti ada KUHP dan ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya? Iya. Yang sebelumnya tidak Ibu sebut tuh tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya merekonstruksinya 8 tahun saya agak... Oke, baik. Waktu itu di Agustus ujung 2016 ya peristiwanya, Saka kan masih 15 tahun. Waktu itu Saka masih sekolah kah? Udah putus sekolah. Putus sekolah di umur 15 tahun itu. Putus sekolah sampai terakhir sekolahnya apa Saka? SMP.
SMP kelas 1 belum setengah semester keluar. Oh gitu. Jadi belum genap 1 semester SMP udah keluar. Kenapa waktu itu keluar? Ya karena keinginan sendiri, terus juga dari orang tua juga, dari bapak juga dari kecil nggak pernah ngurusin sama sekali. Yang kerja juga dari kecil juga, yang nyari keuangan ibu. Maaf tapi bapak ibu nggak bercerai kan tetap ini? Masih belum bercerai, Ya, tapi nggak ada tanggung jawab sama sekali. Ada. Terus kalau saya tidak bermaksud untuk katakanlah mengorek mungkin pengalaman yang kurang enak buat Saka, tapi saya harus tanyakan karena ini ada hubungannya untuk kemanfaatan banyak orang nih, supaya nggak ada dusta di antara kita semua gitu kan. Mohon maaf ya saya tanya, waktu tanggal 27 Agustus kalau kita coba lihat kasusnya ya, itu flashback kita balik-balik di tanggal itu, emang betul Saka ada di situ? Nggak ada. Saka ada di rumah. Di hari Sabtu itu, Sabtu malam itu? Iya, ada di rumah. Ada saksi juga, ada kakak saya, ada paman saya. Dari sebelum maghrib. Ada di rumah paman saya. Ada di rumah. Ada di rumah ya. Nah, rumahnya Saka itu dekat ya sama warungnya Bu Nining itu ya? Jauh. Oh, jauh. Cuma 1 RW. Jadi nggak betul ya, Saka itu bersama 10 yang lain ada di situ, dikumpul-kumpul di warungnya Bu Nining, terus pindah ke depan SMP 11. Enggak. Nggak betul ya. Ke polisi apa yang Saka sampaikan? Ditangkap Saka. Waktu ditangkap nih gini, Saka kan ditangkap ya waktu itu. Saka waktu ditangkap tuh tadinya sebetulnya lagi ngapain sih? Saka sebelum ditangkap ada di rumah, baru bangun tidur. Terus Main ke rumah nenek. Rumah neneknya di mana Saka? Yang nggak jauh dari rumah Saka. Oh, tetanggaan juga rumah nenek ya. terus pelan-pelan ceritanya. Ada adiknya si Eka Sandi yang di dalam. Eka Sandi di adiknya. dalam. Eka Sandi itu satu dari Ya, 11 terpidana. yang terpidana itu ya. Itu ada hubungan saudara dengan Eka Sandi? Paman. Oh, Paman. pamannya Saka itu Eka Ini tuh Sandi. kebanyakan masih saudara. Paman banyak, Pak. Paman tuh banyak. Cuma kan yang termasuk dari yang masuk cuma Eka Sandi doang. Eka Sandi. Terus Eka Sandi itu nyuruh adiknya ngisi bensin. Si adiknya Eka ngisi bensin nyuruh saya minta temenin. Saka mau nggak antar ngisi bensin? Awalnya Saka nggak mau. Tapi sekali Saka mau main bola juga. Itu kan sore. Ya udah ayo ngisi bensin. Saka terus ngisi bensin. Habis ngisi bensin motornya minta dianterin ke Ekanya. Posisi Eka ada di depan SMP 11. Pas Saka mau ke SMP 11 baru nyampe golongan si Eka udah ditangkap semua. Saka nyamperin, niat Saka kan sekedar ngasihin motor. Jadi Saka melihat kegaduhan betul-betul itu, penangkapan itu. Iya udah rame. Lihat ya, Iya. Saka lihat sendiri itu ya, sambil bawa motor itu yang mau Iya. diserahin itu. Bu Titin, Saka ini di BAP berapa kali oleh polisi? kalau yang saya berdasarkan yang kemarin saya buka-buka lagi hanya 1 kali. Hanya 1 yang kali? ya, tapi itu pun di tanggal 16 September yang ditandatangani ada saya. Jadi ditangkap kan tanggal 31. Setelah itu kami nggak pernah ketemu lagi. Tadi kan Mas Insan bertanya tentang kronologi ya, Ya. kronologi ketika Saka akhirnya dibawa Tangkap, oleh polisi kan. Di BAP jawabannya sama Di BAP aduh, saya atau ada mesti- perubahan? saya mesti ini lagi ya karena ini berkas Iya, udah iya. lama banget. Sementara saya ini Kalau hanya saya belum bisa pastikan di BAP bunyinya yang seperti ibu dampingi Saka berapa kali? BAP berapa kali? Yang ibu dampingi? apa. Hanya 1 kali. Selain itu pernah tidak dilakukan BAP tanpa ada Bu Titin? Kalau ngelihat berkasnya pernah. Pernah. Ya. Berarti Saka beberapa kali di BAP sebetulnya ya. Kelihatan. Beberapa kali di BAP, tapi yang didampingi oleh Bu Titin Hanya dalam 1 kurung kali. penasihat hukum hanya 1 1 kali kali. di tanggal 16 September. Saka pernah berganti-ganti pengacara? Tidak. Jadi Malah dari mereka nggak awal ngerti, ya. sampai akhir hanya Bu Titin. Dari gini, tanggal 31 kan ditangkap. Ya. Nah besoknya kan kita ke Polres, Oke. udah nggak ada. Nah kita kan kesulitan informasinya, tapi kita nggak bisa ketemu. Baru bertemu kalau menurut ini di tanggal 16 September.
Jadi saya hanya ingin memastikan, Ya. Saka di BAP lebih dari 1 kali. Kalau dalam berkas kelihatan lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali. Tapi yang ibu dampingi hanya Hanya 1 1 kali. Oke. Saka ketika kemudian disergap polisi, katakanlah begitu ya waktu itu kan, bersama yang lain langsung dibawa ke Polresta, markas Polresta ya. Bersama-sama yang lain juga satu mobil atau bagaimana? Satu mobil. Satu mobil. 11 orang jadinya. 7. 7. 7 temannya, Iya, satu iya. yang sudah ada di Satu, dalam. Satu Rivaldi itu yang ada di dalam Ya, ya. rival yang sebelumnya sudah ada di dalam. Terus sesampainya selama di perjalanan nggak ada, katakanlah apa, Saka ngalamin kekerasan dari Di jalan nggak ada sama nggak ada ya, baik-baik aja di jalan ya. Ketika Saka dibawa oleh polisi, polisinya cerita tidak kenapa Saka dibawa? Enggak cerita apa-apa. Saka bertanya tidak? Ada yang bertanya juga, ini salah saya apa, salah saya apa, saya nggak tahu apa-apa. Itu pertanyaan Saka. Iya, Saka tanya ke siapa? polisinya. Apa kata polisinya? Nggak jawab, sama sekali nggak tahu. Kayak Saka juga bingung. Saka belum pernah bermasalah sama polisi. Pertanyaan tadi itu, Ini kalau udah ditanya soal itu tuh ekspresinya. Saka mau lanjut atau mau stop? Mau minum dulu ya, minum dulu. Boleh, boleh. Oke, saya tanya Kalau udah begini lagi ditanya nih. masalah Ya. itu tuh. Tadi kan Ibu katakan Saka di BAP beberapa kali, tapi yang Ibu dampingi hanya 1 Ya. kali. Ketika Ibu dampingi 1 kali itu merupakan BAP pertama atau BAP yang kesekian? Masih ingat tidak? Saya mesti cek karena Oke. kalian di sana kan ada bahasa pencabutan BAP. Nah, kita tuh tidak mendampingi waktu itu gitu. Karena ada bahasa setelah di Polda mencabut BAP. Itu yang kalau dalam berkas saya kan memori saya juga Iya, sudah terbatas, sangat ya. terbatas. Pasti, semua kita terbatas. Iya, sangat sudah terbatas. Jadi ternyata di sini itu yang didampingi pada tanggal 16 September ya Pak ya. Rata-rata di tanggal itu. Berarti kan dari tanggal 31 sampai saya di tanggal 16 September kan tidak mendampingi. tidak mendampingi apakah sudah ada BAP atau tidak, tapi kok ada bahasa pencabutan itu yang kita tidak tahu karena sebelumnya Karena ada redaksional pencabutan berarti kita bisa bayangkan sebelumnya sudah di BAP. gitu. Di BAP tanggal 16 September yang Ibu dampingi, isinya yang Saka sampaikan dan dicatat itu sama dengan yang disampaikan barusan ke Mas Insan. Kurang lebih bahwa Saka pada saat itu tidak ada di warung Bu Nining. Nining. Betul, Bu? Kalau di BAP sudah sama semua, sudah Artinya Saka tidak ada di warung Bu Nining atau ada perbedaan ada perbedaan. bahwa di BAP tertulis. Sebentar Pak, saya harus cek lagi Pak. Saya agak Oke, lanjut dulu deh, Bu. Mas Insan boleh lanjut dulu. Iya nih. Kita terusin ngobrolnya Saka ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa kok. sebentar. Itu kan malam ya sampai di kantor polisi 8 ya. tahun loh Pak, saya pusing banget Itu kalau harus langsung diperiksa atau dikasih kesempatan istirahat dulu malam itu? Langsung dimasukin ke ruangan, nggak tahu ruangan apa, tapi bukan sel. Bukan sel. Bukan. Semuanya di satu ruangan. Awalnya di satu ruangan. Terus ada yang dipisah kemudian. Ada yang dipisah. Saka nggak sendiri kan, ada beberapa sama beberapa. Iya. Terus malam itu langsung Langsung dipukulin. Suruh mengakui. Sebentar. Itu dibawanya ke Polsek atau ke Polres? Ke Polresta Cirebon. Polresta Cirebon ya. Oke. Lanjut, dipukulin tadi itu. Dipukulin, disiksa, suruh mengakui. Saka juga kan bingung. Suruh mengakui apa? Saka di situ kan dipukulin tetap. Tiap hari juga kayak gitu dipukulin, disetrum. tiap hari. Tiap hari. Tiap apel propos pagi. Gimana? Tiap apel Oh, tiap propos. apel propos pagi. Dipukulin terus kayak gitu aja. Walaupun Saka dikasih makan juga, kasih makannya nggak sewajarnya kayak yang lainnya. Dikasih nasi bungkus dilempar ke lantai. Diancam juga sama polisinya, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan, bakalan dipukulin lagi. Di ruangan itu nggak sendirian Saka ya, ada berapa orang? Dari Ini yang sudah. Ada 5 orang. ada 5 orang. Saka diperiksa berbarengan dengan yang lain atau terpisah? Hal berbarengan semua. Selalu berbarengan. Jadi Saka lihat waktu orang-orang yang ditangkap itu ketika mereka disiksa, dianiaya itu, Saka juga lihat? Lihat, Yang meriksa Saka laki-laki atau perempuan? laki-laki. Semua laki-laki. Semua laki-laki. Masih ingat tidak nama ruangannya? Nggak ingat ya? Enggak ingat.
Tapi jelas itu di Polresta Cirebon. Jelas. Oke. Dan bukan di sel ya, Bukan. kayak gini lah sel gini, Jadi bukan kalau ya. dalam BAP yang saya dampingin itu konstruksinya sudah sesuai tuntutan, sesuai dakwaan. Karena kan ya itu dari kita mendampingi di tanggal 16 September. Sudah sesuai, sudah disesuaikan. Berarti sama atau beda dengan yang disampaikan ke Mas Insan tadi, Bu? Berbeda. Berbeda Ya. ya? Oke. Berbeda, Mas. Karena ini kan sudah berapa? 16 hari berarti. Ya. 16 hari setelah ditangkap. Ya. Itu berapa hari jadi Saka diinapkan di markas Polresta itu? Ada 1 minggu lebih. 1 minggu itu dengan setiap hari mendapat ancaman kekerasan. Dapat kekerasan Dapat karena kekerasan. Saka ketika ditanya-tanya oleh Pak Polisi ya? Pak Polisi yang tanya? Iya. Kok tahu polisi? Kan pakai seragam Pakai polisi. seragam. Oke. Ketika Saka ditanya-tanya oleh Pak Polisi, Saka ditemenin siapa? Nggak ada. Orang tua? Nggak ada. Teman? Nggak ada. Bu Titin? Nggak Atau ada. Bapak Ibu yang lain? Sendirian? Sendiri. Ditanya-tanya sendirian? Sendiri. Terus Pak Polisinya bertanya sambil ngapain? Sambil ngetik atau sambil makan atau sambil apa? Kalau itu sambil ngetik. Sambil ngetik. Berarti yang saya bayangkan di BAP tanpa Tanpa didampingi didampingi. penasihat hukum atau orang yang dia percaya. Sekali lagi nih untuk memastikan ya. Waktu Saka ditanya-tanya Pak Polisi dan polisinya sambil ngetik-ngetik, Saka tidak didampingi Bapak. Tidak. Didampingi Ibu pasti? Enggak. Didampingi Paman? Enggak. Didampingi Pak Guru? Bu Enggak. Guru? Enggak. Bu Titin? Yang lain? Enggak. Nggak ada yang dampingin sama Nggak ada. sekali. Oke. yang memeriksa Saka cuma 1 orang. Ya. 2. 2. Yang satu mengetik, yang satu lagi ngapain? Nanya-nanyain. Yang melakukan kekerasan kalau Saka tidak mau mengaku, yang mana jadinya itu? Yang di Polresta Cirebon. Iya, kan ada 2 orang tuh yang memeriksa Saka. Tadi bilang ada 2 orang. Yang mengetik atau yang satu lagi? Yang Oh, kalau yang itu saya nggak ingat soalnya udah lama. Saya juga nggak mastiin polisi yang mana yang mukulin saya juga. Saya kan udah lama itu kejadiannya. Dan secara manusiawi siapa sih orang yang mau mengingat-ingat orang yang sudah menyakiti kita ini, siapa sih yang sebetulnya mau mengingat-ingat itu? yang dimauin sama polisi, Saka mengaku apa? Saka itu mengaku bahwa Saka cuma ikut mukul 1 kali, terus udah. Harusnya seperti itu bahasa. Harusnya seperti itu. Tapi ya, sebenarnya Saka nggak ngelakuin sama sekali. Karena nggak ada di TKP. Kejadian aja pembunuhan saya nggak tahu. Itu jawab. Ada pembunuhan juga atau kecelakaan Saka nggak tahu. Jadi sama sekali nggak tahu ada peristiwa kecelakaan bermotor, 2 orang meninggal di situ, nggak tahu ya Nggak peristiwanya? tahu. Saka itu tadi kan bilang dipukul, disetrum, segala macam ya. Itu bukan mimpi itu? Bukan mimpi. Atau dengar cerita dari siapa gitu? Saya ngalami sendiri. Maaf ya, cuma untuk memastikan. Ada nggak Saka- bagian tubuh Saka yang sampai sekarang meninggalkan jejak-jejak yang Saka alami itu? Ini mau udah hilang semua, paling ini bekas ini aja tuh, belang-belangnya. Bekas setruman semua. Lo yang lainnya udah lama sih berapa? Berarti hampir ya 8 tahun. 3 tahun 8 bulan. Ditanya-tanya sambil dipukulin, atau dipukulin dulu baru ditanya, atau ditanya dulu baru dipukulin. Wah, Jadi udah dipukulin dulu, udah dipukulin dulu. udah. Terus Baru di BAP. baru di BAP. Tapi setelah itu Pak Polisinya minta maaf. Ya kalau ngaku dari awal saya juga nggak akan mukulin, bilang gitu. Oh, bilangnya begitu. Tapi padahal Saka nggak ngelakuin apa yang dituduhkan. Udah dulu. Iya. Kalau udah kayak gini udah Kayak nantinya bergetar tangannya. Dah. Ini kan Saka diproses ketika umurnya 15 tahun, Bu ya. Ya. Berarti sekarang Saka sudah masuk usia dewasa, umur 24 tahun. Luar biasa bahwa Saka akhirnya berani untuk bicara seperti ini, luar biasa. Memang tujuan Saka bicara seperti ini untuk apa ya? Jauh-jauh datang dari Cirebon. Ya tujuan Saka kesini sih kepengen nama baik Saka tuh bersih lagi kayak dulu lagi. Masih lagi. Terus juga Saka juga minta keadilannya, seadil-adilnya mungkin. Saka kan nggak ngelakuin apa yang dituduhkan.
Siapa yang bisa membersihkan nama baik dan memberikan keadilan bagi Saka? Ya kalau itu kan ada pihaknya yang lainnya juga. Siapa yang Saka pahami kira-kira siapa itu pihak? Saka ngertinya, ya nasib Saka jadi begini tuh gara-gara siapa? Saka ngertinya gimana? Saka ngertinya siapa sih yang bikin nasib Saka kayak gini? Saka ngaku nggak salah, merasa nggak bersalah, tapi Saka di penjara. Ini bahasanya walaupun dia 23 tahun, kita nggak bisa pakai bahasa orang dewasa. Iya. Saka minta pertanggungjawaban siapa? Ya kepada kepolisian Yang sudah menahan saya selama 8 tahun tanpa sebab. Dan Divonis saya 8 divonis tahun. 8 tahun. Dan sampai menjalani saya sampai keluar saat ini. Masalahnya juga kan Saka nggak tahu. Jadi polisi siapapun yang memeriksa Saka nggak mau terima kalau Saka bilang bahwa Saka tidak melakukan itu. Semuanya dipukulin semua. Ya deh. Dan sampai juga minum air kencing, suruh diminum air kencing. Yang 1 botol, yang 1 liter tuh. Oh, air kencing siapa? Polisi. Yang meriksa Saka ganti-ganti polisinya atau polisi yang sama? Kalau yang meriksa juga udah nggak apal Nggak juga. ingat ya, nggak ingat. Siang, pagi, malam atau kapan biasanya? Kalau itu sih Saka udah nggak ingat. Ingat juga ya. dia kayaknya udah nggak bisa ngebedain mana siang Ya, mana disorientasi malam, waktu mana ya, pagi. disorientasi Udah waktu. nggak Saka, bisa bedain. maaf ya, tentang disuruh minum air seni tadi itu. Apa Saka percaya bahwa itu betul-betul air seni atau cuman polisinya aja yang gertak? Bener air kencing. Kenapa? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Rasanya kayak gimana? Masa yakin itu air kencing? Itu kan yang minum kan saya sendiri sama yang lainnya juga. Yang dari semua 8-nya. Oh, jadi air kencing sendiri masing-masing yang di sini? Bukan. Jadi udah ada yang nyiapin. Lalu Saka minum. Dipaksa. Jadi cara satu itu caranya gimana suruh minum itu caranya gimana? Awalnya dipukulin dulu. Terus Ya dipukulin pakai gembok juga yang panjang segini. Diadu sama kepala. Sampai kepala juga sampai bocor semua. Yang lain juga sama. Dipukul pakai apa? Gembok kunci Inggris maksudnya bukan? Gembok yang itu. Oh, yang panjang. Yang panjang. Gembok yang panjang. Gembok. Dipukulkan kemana? Kepala. Kenapa dipukulkan kenapa dipukul? Sama polisi. Yang mukul polisi. Saka kenal dengan yang namanya Muhammad Rizky? Enggak. Kalau yang namanya Eki? Enggak. Kalau yang namanya Vina? Enggak kenal. Pernah berapa kali ketemu? Belum pernah. Dengan Eki berapa kali ketemu? Belum pernah. Dengan orang-orang lain yang juga ditangkap waktu itu, udah berapa kali ketemu? Kalau yang lain, kan semuanya kan 7 sama saya. Itu satu kampung. Itu kamu yang pernah bertujuh. ketemu? Yang 7. Ya, dengan Satu 7 itu ya? Iya. Cuma satu orang saya nggak kenal. Ripaldi. Rivaldi itu ya nggak kenal ya. Nggak kenal. Nah, sekarang ini banyak orang-orang di luar sana yang ngikutin kasus Saka ini juga, yang adalah yang iseng nanya, ngakunya Saka nggak kenal sama Vina, korbannya itu yang meninggal itu, sama korban yang laki yang meninggal. Tapi ada foto yang beredar di mana-mana, menduga salah satu orang yang berame-rame itu foto Saka. Itu betul nggak kayak gitu? Enggak. Enggak ya. Kenal juga enggak, ketemu juga di mana enggak pernah ketemu. Sehari-harian Saka kan ada di rumah, kalau kerja. Kita pindah ke Sekedar mau ngecek saja ya. Saka masih ingat nggak wajah orang-orang lain yang ikut ditangkap itu? Masih ingat nggak muka-muka mereka? Yang ditangkap masih. Masih ingat mukanya? Itu kan satu kampung, Mbak. Satu kampung. Jadi kalau misalnya ada fotonya, Saka masih ingat mereka ya? Masih. Siapanya? Kalau Rivaldi masih ingat nggak wajahnya? Wajahnya masih. Cuman nggak kenal. Nggak kenal. Ini ada foto, boleh nggak saya perlihatkan Bu Titin? Atau Bu Titin yang mau perlihatkan? Yang mana yang Saka kenal? Siapa namanya? Kalau nggak kenal nggak apa-apa, nggak usah ini dipaksakan. Eko. Yang sebelah ini Eko. sebentar ya, Eko. saya pegang boleh? Yang ini Eko. Eko Ramadhani. Ini Eko. Eko ya? Iya. Ini Eko.
Saya pakai kacamata dulu, saya juga nggak bisa lihat jelasnya. Nah, Jangan gaya-gayaan, saya Mas. saya nggak pakai kacamata, kenapa? Takut ini lampu mantul. Ini namanya Eko. Tapi kalau Saka nggak kenal, nggak usah dipaksain. Bilang aja nggak kenal gitu. Ya, ini namanya Eko. Ini Itu Rivaldi kenal juga di dalam. ini Rivaldi. Iya. Ini yang, Ketika yang saat baru di dalam, baru iya. tahu di dalam Iya, itu. baru tahu Oke. dalam. Yang ini Itu Eka Sandi. Pamannya Saka ya? Iya, Pamannya Ini? Saka. Jaya. itu Jaya. Nggak usah. Iya, benar itu Jaya. Enggak, Jaya Koplak, dipanggilnya Koplak. Saya ngingetin sendiri dulu Iya. di Ini? sidang. Supri, Supri ini. Hadi. Jadi mereka ini ada di ruangan itu. Waktu ditangkap sama-sama dengan Saka. Oh, yang ini nggak ada, yang Oh, ini. Rivaldi. Rivaldi nggak ada. Udah Waktu duluan. ditangkap Rivaldi beda ya. Beda, nggak ada. Jadi waktu diperiksa atau di BAP oleh polisi, Saka ketemu mereka ini. Ketemu. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nggak ada Sudirman. Ada beberapa foto lain yang saya memang nggak ada di sini. Oh iya, udah hilang ya. Hmm. Ini kenapa ya kok mukanya, betul nggak kalau saya lihat ini mukanya luka-luka, babak belur ini? Bener, babak belur. Disiksa sama polisi. Kalau ada foto Saka saat itu, kira-kira Saka mirip nggak dengan seperti ini? Mirip. Saka juga sama babak belur. Cuma Saka nggak terlalu parah. Oke. Sobat TN, saya mau ingetin aja bahwa yang disebut-sebut tadi Rivaldi, tuh, yang Saka tidak kenal, itu kalau menurut Bu Titin beberapa hari lalu di sini adalah memang tidak ada hubungannya sejatinya dengan kasus ini. Rivaldi itu dipolisikan karena kepemilikan senjata tajam di polsek yang lain ya Bu ya. Di perkara yang Di lain perkara itu. yang lain. Yang lain. Tapi ada bersama Dalam tuntutan dijadikan satu. Kira-kira kenapa Rivaldi dijadikan ke dalam tuntutan yang satu ini? Padahal dia kan ada di perkara yang berbeda. Kenapa kemudian digabung ke sini? Ya mungkin memenuhi tuntutan ya di pasok samurai. Dia kan waktu ini kan sajam. Rivaldi siapa penasihat hukumnya? Buwit. Bubit. Ya. Oke, lanjut. pas kita pindah ke Pak Pak Yogi. Enggak, Pak Suratno dulu. Oh silakan. Pak Suratno, Bapak bisa cerita nggak Pak tentang putra Bapak Iya, Sudirman iya. kepada kita semua? Iya. Ya itu orangnya kok pendiam, Pendiam. kurang ngomong lah. Sama orang tua aja jarang ngomong. Kalau di rumah nggak Iya. jarang ngomong juga. Bahkan Iya. sama Bapak juga jarang Iya. ngomong. Kalau makan aja ngumpet. Kalau mau Kalau makan. mau makan ngumpet. Iya, Kenapa? ya nggak tahu. Di rumah ada siapa aja sih Pak? Ya biasa, Selain anak-anak Bapak. anak biasa. Kakaknya, adiknya biasa kumpul. Berapa bersaudara Sudirman itu Pak? Ya 7. 7. Iya. 7 sama Bapak di rumah, sama Ibu masih ada istri. Masih. Jadi bersembilan di rumah. 9, Bapak, Ibu, dan putra-putri Bapak 7. Sudirman itu anak keberapa ya Pak? Kayak nomor 5 kayak. Nomor 5 ya. Secara badan segala macam itu sehat-sehat aja Pak Sudirman itu. Ya saya cuma itu pendiam itu. Pendiam itu. Iya. Pan nggak mau ngomong. Ya ngomong bisa, ya kadang kacau gitu. Sekolahnya. Sekolahnya Ya sekolah kadang gitu. Sering kadang kalau ke sekolah kadang baju nggak ada. Padahal baju diumpetin kadang-kadang. Kayak anak kecil di Oh, depan. Ada susah susah. Kalau disuruh sekolah tuh bajunya Iya. dia umpetin. Mungkin sekolah baju nggak ada. Nggak Hilang, mau. bajunya hilang dari kecil gitu. Makanya kerja sampai sekolah kelas berapa Pak? Paling Sudirman SD, itu. ya paling SD kayaknya sih. Terus SD lulus. lulus SD nggak Pak Sudirman? Lulus. Cuman mau ke enggak lulus. Oh enggak lulus. Cuman ya sih nggak mau sekolah udah saya mau sekolah lagi lah gitu. Jadi nggak punya ijazah Apa SD. Iya. Tapi setelah itu kan di sekolah lagi di. Nah itu sehari-hari Sudirman ini kegiatannya apa Pak? Dia nggak ngerti kegiatan Pak Sudirman ngapain aja. Oh Sudirman ngapain aja Pak? Ya itu cuman bantu-bantu di rumah aja. Bantu-bantu di rumah? Nggak kerja di luar rumah? Ya belum kerja belum. Pernah kerja tapi? Ya, belum pernah. Jadi sekolah, pulang ke rumah, bantu-bantu di rumah, Iya, gitu aja Pak? Iya makan paling. Terus kalau sore biasa mah waktu sholat gitu. Dia ke musolanya sih Ke musola. Iya sholat. Cuman nggak punya temen di lingkungannya karena
dianggapnya mohon maaf idiot, walaupun idiot itu kan bahasa ledekan mereka gitu. Jadi kalau anak sekarang mah dia biasa dibully karena memang kemampuan dasarnya kan tidak sebanding dengan teman-teman sebayanya. Lalu bisa kemudian kata-kata ditangkap polisi gimana ceritanya, Pak? Ya itu lagi main ke rumah kakaknya. Sudirman main ke rumah kakaknya. Ya pinjam motornya saya, orang bapaknya. Kecil dia kan nggak punya motor. Jadi main. Terus pulang. Nah pulang kan. Sering main ke rumah Ya, kakaknya? ya jarang. Kan motornya kan dipakai buat kerja saya. Itu ke rumah kakaknya kapan? Pagi, siang, sore, malam? Ya sore. Ya pagi. Cuman pulangnya sore. Kalau sore pulang. Kalau mau jam 5 Maaf, saya pulang. belum paham. Berangkatnya pagi, Ya pagi. pulangnya? Sore jam 5. Pulang jam 5 sore. Ya, Berangkat setengah pagi. Jadi Sudirman ini keluar, berangkat pagi, Cuma pulang sore hari. Ya itu main sama saudara. Terus Pak? Ya terus main, terus itu kan ada ada kumpulan lagi kumpul-kumpul. Terus pinjam motornya gitu. Motor Sudirman dipinjam, Iya, motor Bapak dipinjam. Iya. Terus ke sana katanya itu kan kita pinjam buat ngambil gitar gitu. Ya katanya sih kalau barang itu datang udah ditangkepin, malah nggak malah lari, malahan deketin. Sama seperti Saya mau nanya nih Pak, kan Bapak barusan bilang Sudirman pergi, terus ada rame-rame gitu, Sudirman malah deketin Nggak mesti dipakai pinjam motornya. untuk pinjam motor gitu, Iya. motornya dipinjam. Iya, Bapak sama tahu dari siapa? Hah? Bapak tahu dari mana? Kan Bapak di rumah. Kan dia kan bilang katanya. Ya tahu dari anak-anak orang tua, dari main sana, dari istri saya main dari sana gitu. Tadi di rumah aku nggak pulang-pulang gitu. Pas mahal kok nggak usah ada yang masih kabur tadi di bawah itu polisi gitu. Jadi ada yang menjelaskan Iya. waktu itu. Iya, iya. Gitu. Jadi pada hari Sabtu malam itu tanggal 27 Agustus. Ini cerita tanggal 31. Oh. Ini cerita tanggal 31 penangkapan. Kalau yang tanggal 27-nya hari Sabtu beberapa hari sebelumnya ya, dari yang tadi cerita Bapak cerita. Bapak bisa pastikan nggak Sudirman lagi ada malam itu ya Iya. di warungnya Bu Nining Ya enggak, itu lagi di rumah gitu. di rumah. Iya. Malam itu sepanjang malam ada di rumah, nggak keluar Iya. rumah. Ya paling main di sebelah tetangganya paling gitu. Nggak kemana-mana gitu. Biasanya Sudirman kalau malam-malam ngapain sih Pak? Ya gitu, sering diem aja nggak boleh kemana-mana, kadang paling ngobrol sebentar gitu, pulang lagi. Jadi kebiasaannya di rumah aja. Iya, Kalaupun iya. keluar nggak jauh-jauh dari rumah. Iya, Paling Karena baru- itu. paling main ke rumah kakaknya, tapi gitu yang sembunyi-sembunyi kadang gitu kalau Tapi yang pasti di Sabtu malam itu Sudirman ada di rumah, dari rumah. nggak keluar rumah Iya, malam ya. Dari jam 7 malam ada di rumah ya. di malam. Jadi Bapak kapan setelah Sudirman ditangkap polisi, dibawa polisi, Iya. berapa hari kemudian Bapak baru ketemu Sudirman? Ya setelah apa ya, udah Sudah Bapak? udah baunya kayak gitu tuh. babak Sudah belur benar. itu ya. Ada foto Sudirman sih? Iya, nggak ada sih, Nggak nggak ada. ada. Tapi Iya. Bapak lihat Sudirman saat itu sudah? Ya kan itu, saya kan coba ke situ ke Polresta, tapi situ kan nggak ada, katanya udah bawa ke Bandung ke Polda. Polda. Saya langsung ke sana sama ibu Titi. Polda Jawa Barat. Iya, ke sana kan belum waktunya besuk, Besuk. pulang lagi. Itu kan hari apa, rebutan hari Ya, apa? jadi kita memang ketika diinformasikan sudah ada di Polda, keluarganya dengan segala keterbatasannya sempat bolak-balik, tapi tidak bisa langsung ketemu dengan alasan bukan waktunya jam besuk. Oke. Biasanya selama ditahan di Mapolresta tidak pernah Pak Sudarto ketemu anaknya, Pak. Ya, ketemu Pernah, Sudirman. saya aja kan nggak pernah. Jadi Hmm. tanggal 31, tanggal 1-nya sebenarnya kita udah datang ke Polresta, tetapi tidak ada, waktu itu sudah langsung dikabarkan sudah ditarik ke Polda. Kan kita juga nggak tahu apakah betul atau tidak gitu. Jadi pas anak Nah, ditangkap balik lagi, mungkin. besoknya udah Pas ditangkap. Bapak ketemu Sudirman,
Bagaimana kondisi Sudirman? Itu pada nangis semua. Demi Allah saya nggak ngakuin. Sudirmannya ngomong apa? Gitu. Demi Allah, Ma, saya nggak ngakuin. Jadi, saya dipaksa gitu, harus ngakuin begitu. Ya semua pada Kamu nangis. pasti pakai bahasa Sunda kan, Bu? Enggak, kalau Cirebon kan Jawa. Jawa. Mak tuh maksudnya bapak. Maksud saya gini, Mama. Sudirman waktu itu ngomongnya kalau pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ceritanya. Iya. Ngomongnya pribadi Sudirman ya. Ya, Ma, saya nggak, disuruh melakukan kayak kue, pun gitu. Saya dipaksa gitu. Mukanya gimana? Yang Raya udah, pribadi. ya ini udah normal lagi. Bapak Raya Sudirman, Bapak delengnya pribadi. Apa Ya. baik sanksinya apa baik? Lupa ya. Udah lupa tapi Iya. kedeleng itu. Iya, ada bekas-bekasnya gitu. Bapak nanya nggak waktu itu bekas-bekas apa gitu? Dan hanya ini bekas pukulan itu katanya. Oh, cerita Sudirman bahwa itu Iya. bekas Iya. dipukul Iya. polisi. Sekarang Sudirman gimana Pak? Bapak berapa sering ketemu Sudirman sekarang? Ya, tadinya sering, satu bulan sekali. Sebulan sekali. Sekarang ini jarang. Bapak terakhir ketemunya. Terakhir Ya, ketemu ya. kapan? Bapak Ya. ngeliat Sudirman terakhir kapan? Ya sebelum puasa. Sebelum puasa ngeliat memang. Iya. Sekarang ada di LP atau lapas mana sih, Bu? Iya, Kalau iya. informasi lagi dibawa ke Polda. Enggak, lapas Kosambi. Sambil. Ada informasi sedang dibawa ke Polda nggak? Ya, informasi, tapi itu belum valid. Belum valid. Cuman nggak tahu. Waktu di lapas Kosambi atau tempat manapun itu yang belum valid, Pak Suratno Bukan hari sudah ini. pernah menemui Sudirman kan? Bapak pernah nemuin Sudirman waktu di lapas? Pernah. Ya terakhir itu lebaran, puasa ya? Iya, belum Puasa. puasa itu. Kenapa belum nengokin? Ya itu biasa keadaan. Nah Sudirman di BAP berapa kali Bu? Kalau justru jadi posisinya gini, semua BAP yang saya hadapi itu dalam kondisi konstruksi BAP-nya sudah seperti tuntutan. Jadi dari tanggal 31 sampai kan konstruksinya sama sudah seperti tuntutan. Kan ada pemberitaan bahwa para terdakwa mencabut BAP mereka. Itu termasuk saka? Termasuk saka. Termasuk. Saya Lupa pernah ya? konsulnya tuh lupa. Tapi yang jelas berarti klien Pak Yogi, yaitu sekian banyak terdakwa lainnya mencabut BAP. Kalau yang dewasa mencabut semua, tapi termasuk Saka tidak Sudirman. Saya lupa, saya makanya nggak ini. Karena kalau Saka kan sidangnya cepat, sidangnya kan. Pak Jogi, Ya. mau tanya nih Pak Sebentar, Jogi. dikit lagi. Oh, boleh, boleh. Karena Ibu bicara sidang. Waktu itu hakimnya berapa orang, Bu? 3 orang. Hakimnya 3 orang. Ya. Saya sempat nonton, hakimnya marah-marah. Marah-marah. Makanya saya Yang mana yang marah-marah? semua Yang ketuanya, 3 orang kan, Galak hakimnya pisan. perempuan semua kan? Ya. seperti nggak punya hati nurani. Tidak punya hati nurani. Terbentuk suatu opini bahwa ini anak ini yang di bawah umur Sudah melakukan itu. udah melakukan. Saya kebetulan nonton di belakang. Lalu hakim anggota? Ketika hakim ketua bicara waktu itu, hakim Yang anggota lain kan masih diam. diam nih. Iya. Gitu. Saya hanya menyaksikan hakim ketua marah-marah dan Ibu Titin juga lihat dia hanya terdiam aja. Nggak Jadi bisa saya nembalin shock, gitu. saya shock. Kok begini ya gitu. Tapi yang jelas hakimnya 3 orang ya? 3 orang. Pakai Nggak pakai toga kan? Pakai toga. Enggak Enggak pakai. Nggak pakai toga. Nggak pakai. Kalau misalnya format ininya sih udah nggak pakai toga. Pendampingnya juga dari mana ya? Dari Bapas. Bapak juga nggak ada komen. Itu saya baru mau tanya. Petugas Bapasnya tidak memberikan komentar Diam atau aja. apa? Diam saja. Yang saya sesalkan di mediasi itu juga yang saya sampaikan kalau nggak salah di keberatan saya gitu. Jadi Bapas tuh bukannya Melindungi. melindungi malah makanya jangan jadi anak Nah, itu. Jadi Ibu masih ingat petugas Bapasnya itu? Dari mana, Bu? Bapas mana? Bapas Cirebon Bapas Cirebon. Iya. Laki-laki atau perempuan? perempuan, Yang dampingi ganti-ganti atau orang yang sama? orang yang sama, Orang yang sama. Tapi perempuan. perempuan. Hmm. Jadi saya itu pula yang Bapas tapi justru menyalahkan anak. Nurut sama orang kan bahasa itu. Kalau hakim sih saya syoknya karena mungkin waktu itu sidang 2016 ya. Ya. 2016 saya sudah jelaskan latar belakang kepada yang kita tidak bisa ungkapkan. Udah mas saya shock Iya. itu tiba-tiba di hadapan saya. Jadi kelihatan betul memang waktu itu saya tidak berdaya. Karena Berapa kali sidang, Bu? kan itu 1 minggu harus sudah putus. Jadi saya juga baru merekonstruksi kembali ketika dia kemarin bercerita
dia ke bengkel pada saat kejadian, kan alibinya dia memang ke jalan itu, tapi waktu itu mau ke bengkel jam 10. Jam 11 kurang, Bu. 11 kurang ya. Jam 10 masih di rumah. 11 kurang ya. Jam 10 masih di rumah, jam 11 kurang. Nah, pada waktu mau lewat situ dia ngeliat ada polisi. Mungkin itu peristiwa sudah terjadi. Tapi karena dia nggak pakai helm, jadi kan putar balik, dianggapnya ada razia. Memang ada cerita gitu. Saya juga baru ingat, oh iya. Nah, waktu itu hakim itu berteriak benar-benar, memangnya ada bengkel buka jam 10 malam itu. Dan itu pula yang saya ini kan ke dalam laporan di KY. Jadi hakim itu Laporan di KY. Ibu Ya. melaporkan hakim ke KY. Ya. Apa tanggapan KY? Tanggapannya saya nggak tahu. Kami sempat diperiksa. Ada kakaknya Saka yang juga saya kan sama kakak saya ajak gitu. Kemudian oleh KY juga dimintai keterangan kakaknya Saka. Cuman follow up dari laporan itu kita kan nggak tahu. Hanya Jadi petugas KY datang Datang ke ke Cirebon. Cirebon. Iya. Ibu masih ingat nama mereka? nggak ingat. Tapi Kalau ada ini datanya. ada datanya, Oke. ada data ini, ada data pengaduan. Tapi saya nggak, apakah ada namanya atau enggak? Waktu petugas dari KY nanya-nanya ke Saka, Ibu ada? Nggak ada. Nggak ada. Kan dia sudah di dalam. Oh iya, sudah itu. Artinya petugas KY datang, Ibu juga tidak sedang mendampingi Tidak. Saka ya? Tidak. Setelahnya kalau nggak salah. Ibu tahu dari mana bahwa ada petugas KY datang? Dianya kan ngasih informasi ini saya berdasarkan pengaduan gitu. Baik. Berdasarkan. Coba dipertegas, Ibu mengadukannya apa ke KY? Nanti saya cari berkasnya. Oke. Saya Tapi apa sih tentang perilaku hakimnya itu ya? Tapi perilaku hakimnya. Jadi sidang itu tidak seperti sidang anak. Gitu. Ke Pak Jogi ya, Mas Reza? Dan kalau nggak salah ada rekamannya. Karena kakaknya yang rekam. Oh, rekaman tanya jawab dengan Iya. petugas KY itu? Bukan, saat Oh, persidangan di itu? sidang. Iya. Pas dimarah-marah itu? Ya, kakaknya yang ini. Udah nggak ada, HP-nya hilang, Bu. HP-nya iya, hilang. hilang. Ya. Tapi kan masih ada kakaknya. Ya, kakaknya yang masih sebagai ada. saksi bisa. Saka juga kan alhamdulillah sehat, masih bisa lah ditanya-tanya. Oke. Lanjut Mas Isan. Pak Jogi sekarang nih. Ya, Berarti Bapak kan Saka, Rivaldi, 5 ya, 5 terpidana, terpidana itu sekarang. yang Bapak tangani sebagai kuasa hukumnya. Saya balik lagi ke cerita yang saya baca dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Ya, Bahwa Sabtu malam itu jam 19.30 ke-11 orang itu berkumpul di warungnya Bu Nining. Terus kemudian sekitar jam 20-an pindah ke depan SMP 11. Di atas sebuah itu yang saya pengen tanya, kan itu disebut-sebut sebagai geng motor. ya. Sebagai geng motor. 11 orang itu yang akhirnya berurusan dengan Eki dan Vina, Ya. ya kan? Bapak bisa terima itu, Bapak ini geng motor ini. Jadi begini, supaya ini clear masalahnya, supaya tuduhan itu artinya bisa nanti terpatahkan dan masyarakat juga akhirnya bisa melihat persoalan secara jernih. Kami kedatangan seseorang minta bantuan awalnya bahwa keluarga mereka sekarang ini kan sedang dituduh melakukan tindak pidana yang sangat berat, 340. Dan keluarga itulah keluarga yang sangat miskin di Cirebon, sehingga saya mempertimbangkan. Belum saya terima dulu. Saya berangkat dulu dengan tim saya ke Cirebon. Kantor saya Jalan Soekarno-Hatta. Betul nggak keluarga ini keluarga yang sangat sederhana, karena latar belakangnya yang ditahan ini adalah kuli kasar dan kuli bangunan. Tentu di benak saya ini pasti ekonominya ekonomi yang di bawah. Kita berangkat ketemu dengan keluarga itu dan memang kondisi realnya seperti itu. Nah akhirnya kita menerima kuasa dari mereka. Menerima kuasa dan kuasa itu tentangani lalu kita sampaikan ke Polda. Supaya clear ya. Kita bertemu dengan penyidik Polda, kita diterima dengan baik, welcome mereka. Setelah saya perlihatkan dan mereka juga tahu saya mantan polisi. Oh, Ya. Bapak mantan polisi. Saya mantan kasasir juga. Jadi di Polda itu banyak yang kenal dengan saya. Termasuk juga mungkin di situ dulu ada mantan-mantan anak buah saya. Sehingga akses saya ke sana itu gampang. Gitu. Lalu saya sampaikan saya mau besuk mereka. Di luar yang lainnya. Karena saya kan hanya 5 surat kuasa.
Tapi sebelumnya saya sudah tanyakan juga kepada keluarga-keluarga mereka, ini anak-anak ini anak-anak berandalan nggak? Dengan ya? Atau anak-anak geng motor seperti yang sudah tersiar nih. Mereka katakan anak kami nggak pernah terlibat urusan-urusan geng-geng motor dan mereka nggak ngerti itu. Tapi mereka punya motor. Mungkin motor orang tuanya atau motor mereka yang dipakai untuk kerja sehari-hari untuk satu akses ke tempat mereka kerja. Gitu. Lalu ketika kita diterima di Polda, mereka dihadirkan di ruangan penyidik. Saya masih lihat secara nyata tuh wajah-wajah mereka. Saya suruh buka begini bajunya, masih banyak bekas-bekas. Bekas-bekas apa, Pak? Bekas-bekas luka. Luka karena apa? Luka itu saya tanya, ini kenapa? Kami disiksa oleh polisi di ruangan narkoba. Di ruangan narkoba. Di ruangan narkoba. Bukan reskrim. Nah, saya juga akhirnya berpikir, ini kalian kejahatannya bukan kejahatan narkoba, tapi kok disiksanya adalah di ruangan narkoba. Saya tanya mereka, ini siapa yang melakukan? Itu Pak, polisi. Di mana? Waktu kami di narkoba. Jadi permasalahan ini sebenarnya ya, ini ada di ruangan narkoba, bukan di ruangan reskrim. Gitu. Nah, lalu kenapa kalian dibawa ke ruangan narkoba? Ternyata mereka mengatakan bapaknya si korban ini yang nama Rudiana adalah kanit narkoba. Sebentar. Pak Rudiana itu saat itu pangkatnya apa, Pak? Sersan. Kanit kalau tidak salah. Kanit narkoba di Resta Cirebon ya. Gitu. Dan klien-klien Bapak itu ternyata dibawa ke ruang narkoba. Yang notabene kanitnya adalah Pak Rudiana. Yang Pak Rudiana adalah orang tua dari Eki. Eki adalah korban bersama Pina ya. Ya. Lanjut, Pak. Lalu kami sampaikan kepada penyidik. Ini udah diobatin belum? Ya? Jadi sudah ada rutinitas daripada tenaga medis di Polda itu kan ada tuh. Saya mundur sedikit, Pak. Sebelum Bapak datang, berarti kan klien Bapak ini sudah diperiksa kan ya? Belum diperiksa? Belum. Bahwa mereka dalam kondisi luka-luka itu bukan merupakan penanda bahwa mereka sudah diperiksa? Belum. Jadi apa yang bisa ingin Bapak katakan? Baru mereka terima. Baru mereka terima sudah ya, dari pelimpahan dari Polda. Gitu. Oke, lanjut, Pak. Nah, lalu saya pertanyakan, ini sudah ada belum pemeriksaan kesehatannya? Mereka bilang sudah ada komandan, karena di sini kan ada klinik. Jadi supaya cepat menyembuhkan mereka. Nah, habis itu saya ngucapin terima kasih. Saya bilang tolong ya, jangan ada yang menganiaya dia. Jadi mereka jamin. Artinya selama mereka di Polda itu tidak lagi ada tekanan-tekanan kepada mereka. Sudah nyaman. Nah, satu ketika kami dihubungi lagi sama penyidik. Izin komandan, mau ada pemeriksaan, ada waktu nggak untuk hadir? Tim kami hadir untuk mendampingi mereka. Ada pemeriksaan tambahan. Nah, ketika kami hadir, lalu mereka sudah dibawa dari tahanan, pemeriksa mulai kan menyiapkan alat-alatnya. Pertanyaan pertama, apakah saudara kan masih tetap dengan keterangan yang terdahulu? Nah, kami sebagai pendamping tidak bicara. Mereka mengatakan kami disiksa dan kami nggak terima dengan BAP terdahulu. Itu ceritanya. Tanpa Bapak pengaruhi sama tidak ada, itu tidak keluar ada. Dari mulut mereka? Iya, kalau ada syukur-syukur ada rekamannya. Ya. Sehingga kalau ada sekarang cerita yang berseliweran di luar, seolah-olah berita catatan bahan ini kan ada penekanan kepada siapa yang kami tekan? Polisi. Nggak mungkin kan? Kalau seseorang tersangka menarik BAP-nya itu hal yang wajar. Ya. Kenapa? Kalau kita renungkan sedikit dalam salah satu pasal di dalam KUHP itu, pasal 66. Tersangka terdakwa tidak dibebani pembuktian. Itu benang merahnya. Jadi kalau tidak ada pembuktian, mau apapun isinya itu, mau tidak dia mau jawab, itu nggak ada persoalan buat polisi. Sebenarnya begitu. Lalu kenapa mereka cabut BAP? Nah, karena apa yang terjadi di Cirebon itu, yang tidak pernah mereka lakukan, tetapi dipaksa harus mengikuti skenario. Dipaksa oleh siapa? Oleh orang-orang narkoba. Kami sempat berkunjung ke Cirebon. Supaya saya tidak salah dengar ini. Jadi mereka diperiksa oleh unit narkoba dulu. Oke, lanjut, Ya. Pak.
Lalu dengan kondisi yang sangat parah, dan sempat saya melihat di paparan waktu saya berkunjung ke Cirebon, ini posisi mereka sudah ada di Polda. Artinya pengen kita tahu kan, bagaimana sih proses ekstradisi klien saya babak belur ya diserahkan ke Polda. Kenapa katakanlah pimpinan polisi pada saat itu tidak mempertanyakan, ini manusianya kok bisa begini nih? Halnya tinggal tangkapin aja tuh. Polisi-polisi yang melakukan tindakan-tindakan di luar pada norma hukum yang benar. Kan gitu idealnya. Kenyataannya? Kenyataannya mana ada. Sampai sekarang mereka mungkin naik karir, ya, naik pangkat. Bapak secara resmi pernah mempersoalkan itu tidak? Ada. Kemana? Ke Polda. Apa Bersama dengan keluarga. Apa yang Bapak sampaikan? Artinya kondisi keluarga kami Ya. itu di luar daripada kenormalan fisiknya. Oke. Gitu. Bapak di Polda ke unit apa? Unit Krimum. Krimum. Unit Krimum. Termasuk juga sebelum kami tunjuk sebagai kuasa, ternyata keluarga itu sudah pernah melaporkan tindakan-tindakan kepolisian itu karena sudah viral di medsos tentang foto itu, melaporkan korban. Foto ini? Iya. Jadi sebelum kami ditunjuk Foto ini serius? Iya. Berarti ini klien-klien Bapak ini? Iya. Kecuali Rivaldi ya? Kecuali yang di minus tengah. itu, Maaf. minus ini. Tapi selebihnya adalah klien Iya. Bapak? Gitu. Minus itu. Ini kondisi bisa saya katakan babak belur Pak ya? Iya, Lubang-lubang itu begini. artinya sebelum kami tunjuk sebagai kuasa, itu udah beredar di apa? Di medsos. Sebelum Bapak mendapat kuasa, Kuasa udah begitu. sebelum mendampingi mereka, ternyata ini sudah tersebar Sudah, di media sudah. sosial. Makanya saya katakan tadi, ketika saya ditunjuk kuasa, saya datang ke Polda, kondisi mereka itu udah mulai membaik, walaupun masih ada terlihat luka-luka. Alhasil, kondisi lebam-lebam luka babak belur semacam ini terindikasi adalah akibat penganiayaan di Unit narkoba, Satwil narkoba, Polresta Cirebon Kota. Polresta Cirebon Kota. Bukan di Polda ya. Iya, ya, Polresta Cirebon Kota, Yang melakukan tindakan-tindakan penganiayaan kepada mereka. Oke. Informasi mereka kami dibawa ke ruangan narkoba. Yang Bukan secara di reskrim. secara kebetulan kanit narkobanya adalah Ayah daripada Rudiana. korban Bapaknya Eki. Pak Rudiana yang notabene adalah orang tua Eki. Ya. Bapak physically sempat ketemu sama Pak Rudiana nggak? Nggak pernah. Nah, sebagai mantan polisi, Pak, Ya. Bapak pecatan ya, Pak, dari polisi, Pak? Bukan. Jadi apa? Loh, saya mengajukan pensiun dini. Oh, pensiun ini. Oke. Berarti kan Bapak bukan polisi yang bermasalah, kan? Loh, saya polisi karir, Pak. Polisi karir. Sedangkan setelah ilmu saya dokter, ya, lulusan dari Universitas Parahyangan, dengan kajian kefilsafatan, saya memang agak berpikir lebih daripada kawan-kawan saya yang lain. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Ya. Dengan rekam jejak seperti itu, pasti Bapak mungkin mencari tahu ya. Berarti yang menangkap ini, Ya. klien-klien Bapak, Ya. plus Rivaldi, plus Saka, yang nangkap mereka itu siapa? Baik, jadi begini. Kami Menangkap mereka Ya. di Cirebon itu. Oke. Kami juga tidak tinggal diam. Walaupun saya advokat, tetapi ilmu reserse saya Masih ada jalan. dan saya sekolah reserse itu 4 kali. Ya, di Megamendung. Oke. Dan nama saya tercatat di sana. Lido itu ya? Di Lido. Bukan, Megamendung. Megamendung. Itu adalah pusat Oh, reserse, Megamendung. pendidikan reserse Indonesia. Saya pernah ke sana itu, Pak. Ya. Gitu. Artinya apa? Beraktivitas di sana. Ya, ilmu reserse ini di otak saya itu saya sambil tidur aja bisa cerita. Ngelotok lah gitu, Pak ya. Lotok. Ada. Apalagi saya sebagai pengajar kan? Gitu. Ini profesional iya, akademisi iya. Ya, dan termasuk saksi ahli pidana di Ahli pengadilan. juga iya. Lanjut Pak, ke pokok pertanyaan saya tadi. Oke. Siapa ini gerangan yang menangkap klien-klien Bapak, Rivaldi? Oh, Rivaldi persoalan berbeda ya. Beda, Rivaldi sudah di Saka, dalam. dan Saka, Di ya, dalam Saka. Saka. Jadi sederhananya begini, kalau saya bisa cerita supaya tidak panjang, Ya. ya. Ada informasi yang sesat masuk ke Rudiana sebagai orang tua dari si Eki dari Aib dan Dede. Nah, itu dia. Nah, Lanjut dulu Pak. Aib dan Dede itu adalah pegawai cucian mobil di dekat SMP itu. yang bakti sebelahan. Informasi saat ini tanpa diolah. Kalau bicara dalam konteks hukum pembuktian, ada istilahnya penyelidikan. Penyelidikan itu kan serangkaian-serangkaian. Tapi beliau kanit loh Pak. Betul. Masa Terlepas- Bapak ingin menganggap beliau tanda petik sealpa itu? Lah, terkadang orang bisa melupakan prosedural ketika emosi yang ditonjolkan. Termasuk polisi? Maka terjadi di situ. Termasuk polisi? Termasuk polisi dia. Kanit sekalipun? Mau karit, mau apapun, sudah banyak kok cerita. Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, akhirnya informasi saat ini dimakan sama dia.
bahwa di malam kejadian Imam Masyad itu ada anak-anak muda berkumpul di gang sana di depan rumah Ibu Nining. Itu ceritanya. Ya. Tangkapin mereka semua. Kata Aep dan Dede nih ya, termasuk dia korbannya. Kan kasihan nih. Anak kecil kan yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya harus jadi korban. Ya, tindakan-tindakan ya pribadi kepolisian ya. Nah, ditangkap mereka lalu seperti itu kejadiannya. Padahal mereka mengatakan di malam itu kami ada di depan rumah Ibu Nining, sedang kumpul-kumpul. Terlepas mereka lakukan satu aktivitas, mau minum-minum, sepanjang itu tidak mengganggu ketentraman umum dalam arti bergeser ke dalam persoalan pidana. Ya, itu sah-sah saja. Ya, menurut pemahaman saya. Ya. Kecuali aktivitas mereka sudah mengganggu, merusak, memukul, mungkin orang baru bermasalah. Karena mereka, anak-anak muda ini, gaduh, dan warung Ibu Nining ini sudah tutup, Pindah. Ibu Nining ini terganggu, dia mau tidur. Itu ceritanya. Mereka pindah. Tetapi di sekumpulan orang-orang ini ada yang menarik nih. Apa itu, Pak? Anaknya Pak RT itu namanya si Kapi. Ada di sini. Dan si Kapi inilah yang mengakses pindah ke rumah kontrakan Pak RT namanya Pak Pasren karena masih kosong. Ya. Bergeserlah mereka ke sini dari titik ini ke titik rumahnya Pak Pasren Pak RT. Dan karena rumah itu terkunci, diambil dulu kuncinya dari rumah karena sebelahan rumah itu. Ngobrol mereka, ya. Itu rumah di Jalan Perjuangan di Bukan, masih di gang. Oh, masih di gang. Masih di gang. Jadi gang ke gang ini. Supaya ini bersih dulu nih, ya. Bersih dulu cerita ini, jangan sampai nanti liar kan ya. Nah, sampai besok paginya. Sementara ada peristiwa di flyover, ya, yang tidak mereka ketahui. Apa yang terjadi di situ, kan? Apakah itu karena eksiden traffic light, kecelakaan, atau memang karena ada di situ satu kan persoalan hukum terjadi antara pihak-pihak dengan pihak lain. Jadi 5 klien Bapak nggak ada di jembatan Boro-boro di sana, Pak, kan ya? Masih di rumah Pak RT itu. Nah, di sini, di titik sini, sama titik itu. Boleh saya mundur? Boleh, Pak. Supaya tidak terkesan Bapak Boleh. menghindar dari pertanyaan saya. Boleh, silakan. Siapa yang menangkap para tersangka ini? Rudiana dan anggotanya. Tahu dari mana? Itu informasi dari klien kami. Tidak terbantahkan itu. Tapi kan di sini BAP-nya loh, Pak. Hah? Nah, itulah yang sekarang diplesetkan. Kan kasihan ini. Ini kan BAP-nya ini, saya baca ya, Direktorat Reserse Kriminal Umum. Itu Polda. itu pada waktu pemeriksaan tambahan. Baik. Pemeriksaan tambahan Baik. itu ya. Nah, positif di Polresta Cirebon yang menangkap mereka adalah Rudiana. Di luar daripada job list-nya dia. di luar job desk dia. Terlepaslah begini kan. Kita kan di dalam kepolisian itu sudah ada itunya bidang-bidangnya. Kecuali dalam hal yang sifatnya diatur secara konstitusi, undang-undang, siapapun boleh menangkap, tertangkap tangan. Gitu. Ini kan beda. Nah, Tanpa surat penangkapan juga. boro-boro kan ya, itu ya main kayu aja lah istilahnya, gitu kan ya, main kayu. Nah, artinya apa? Nah, tindakan seperti ini, kalau dibiarkan oleh pimpinan Polri, semakin rusak nih, kan, polisi. Artinya pembenaran. Itu kan bapaknya polisi, kan? Boleh-boleh dong menangkap. Seperti kemarin ada semacam diskusi, kan ya? Inilah yang kita sayangkan kepada advokat. Terlepas mungkin ada sifatnya nih, nurannya dia terhadap kematian daripada Eki itu, tapi kita dudukkan dulu konteksnya, gitu kan ya? Tanpa itu omong kosong semua. Makanya saya membuat suatu kajian di dalam disertasi saya tentang energi hukum. Ada tidak kemungkinan begini? Ya. Bahwa pada saat itu unit narkoba Polresta Cirebon Kota memang sedang melakukan operasi di lapangan. Kayaknya Ketangkap orang-orang ini. jauh dari panggang. Tidak. Saya sebagai awam bertanya-tanya kemungkinan itu loh, Pak. Tidak ada. Ini kaitannya. Ini klien Bapak pakai narkoba tidak? Enggak ada. Tahu dari mana klien Bapak tidak Ya. pakai narkoba? Tinggal sederhana aja kan. Ketika seseorang dalam pengawasan polisi, apa saja boleh dilakukan, termasuk menganiaya. Kalau ada kecurigaan,
Katakanlah kalian minum-minum, tes aja urinnya. Kenapa tidak lakukan? Artinya begini, saya juga mantan kepala reserse. Jadi saya bisa aja periksa narkobanya, periksa urinnya, periksa darahnya, bisa semua. Tetapi ya karena ini ada tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, tetapi ada emosional yang ditonjolkan, maka terjadilah penangkapan itu secara semena-mena. Pasal apa yang dikenakan ke mereka, Pak? Kalau kita melihat dakwaan daripada jaksa, termasuk tuntutan 338, 340 itu pun terbalik. Ya, sebagai pengajar hukum pidana. 338 itu pembunuhan, 340 itu adalah pembunuhan berencana. Itu pernah berubah tidak pasal itu? Hah? Pernah berubah tidak pasal itu? Tidak pernah. Misalnya awalnya pasal yang lain. Nggak ada tuh. Misalnya lebih lanjut berubah. Kalau pernah. dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak, yes, itu kan. Tetapi kan pasal pokoknya ini. Iya. Pasal pokoknya. Dan itu pun saya lihat ini jaksa-jaksa ini jaksa nggak ngerti juga tuh kan. Bagaimana sih cara penerapan pasal yang benar? Berarti kan harus pasal yang primer dulu. Turun ke subsidiarnya, lebih subsidiar. Itu yang benar kan? Coba bahasa awam. Bahasa awam. Saya tidak paham. Oke. Maksudnya apa itu? Jadi begini, kalau seseorang dituduhkan dengan pasal berlapis, ya tentu pasal yang paling ancamannya hukuman berat itu yang di depan. Di depan. Contohnya kan, mereka dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana 340, maka pasal itu yang di depan, bukan 338. Sementara di sini Terbalik. 338 340. Jukto Ya, 55 delimingnya kan penyertaan. Iya. Ini kan udahlah, saya nggak mau ibaratnya ini berdiskusi tentang itu, tapi ya percuma juga apabila waktu itu kami lakukan eksepsi, tidak akan diterima. Karena persoalan eksepsi kan hanya dua, kewenangan absolut dan relatifnya. Memang ini dituduh kejahatan pidana. Dan kami sempat melakukan upaya pra-peradilan. Bapak sempat Prapet terhadap kepolisian dan kejaksaan. Kami tadinya tidak menyangka kasus ini akan naik ke kejaksaan. Karena kami disampaikan kisi-kisi kepada pihak kepolisian. Di Polda Jabar waktu itu. Kalau Ibu Titin pernah melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, Bapak pernah melakukan upaya pra-peradilan. Sudah. Bapak tidak pernah melapor ke lembaga-lembaga negara lain semisal Kompolnas, Belum. ke Mabes Polri. Belum. Kenapa Tapi tidak? waktu itu pernah kami minta untuk dilakukan gelar perkara. Waktu di Polda. Lalu responnya? Responnya karena ini limpahan. Maka perkara atensi daripada pimpinan, kami harus segera limpahkan pada Kejaksaan Negeri. Ya, Kejaksaan Negeri. Waktu itu Polda, kalau Polda berarti levelnya Kejaksaan Saya Negeri. lompat jauh dulu ya. Ya. Waktu terbatas. Persidangan terbuka atau tertutup? Nah, pada awalnya persidangan itu, kalau tidak salah terbuka dulu. Pada awalnya. Sempat terbuka. Sempat terbuka. Dakwaan. Pada saat pembacaan dakwaan. Dakwaan. Itu terbuka. Tetapi persidangan-persidangan berikutnya tertutup. Alasannya? Alasannya ada di sini masalah perlindungan anak. Memang digabung. Bukan. Jadi seolah-olah terkoneksi kan persidangan anak yang sedang berjalan ya dengan kita. Seolah-olah begitu. Ya. Padahal ini kan dewasa semua kan ya? Klien Bapak dewasa semua kan? Iya. Ya. Dan bukan merupakan perkara yang persidangan harus diselenggarakan secara tertutup. Tidak. Hanya pada dakwaan, tuntutan, putusan terbukanya. Iya. Jadi memang begini, saya juga bisa memahami itu. Kenapa bisa memahami? Kalau soal tertutup dan terbukanya saya bisa memahami. Bukan berarti mau menyalahkan pimpinan majelis. Ya. Pimpinan majelis itu ingin memberikan rasa nyaman kepada kami. Karena kami udah di demo. Ketika kami bersidang juga, banyak yang teriak-teriak mengelilingi ruangan persidangan itu. Sampai gedor-gedor apa? Kaca. Gedor-gedor pintu. Apa maksud demo itu untuk mengintimidasi kami supaya kami tidak fight dalam rangka membela. Oke. Dan siapa yang menyuruh ini? Ya, walau-walam. Dan kami juga pernah dicari-cari sama segerombolan orang-orang yang mengenamakan masyarakat anu peduli, katakanlah keluarga korban. Saya datangin dia. Berarti ini sekaligus klarifikasi bahwa tidak bisa dikatakan bahwa seluruh sesi persidangan diselenggarakan secara tertutup, tidak kan? Tidak. Jadi saya artinya begini, bukan mau membela pengadilan, bukan ya. Tetapi memang ada sisi tertentu jadi tertutup karena posisi kami pada saat itu
sangat apa? Sangat tidak nyaman. Jadi diselenggarakan tertutup pun ada pertimbangan dari hakim. Gitu. Ada Hakim, pertimbangan. baik. Kalau Sudirman sendiri persidangan terbuka atau tertutup? Semua tertutup. Semua tertutup. Iya, Dari awal. ada dakwaan, tuntutan, putusan. Jadi terbukanya hanya pada dakwaan, tuntutan, putusan. Dan tertutup juga ke alasan yang sama, karena ada Iya. demonstrasi segala macam. Karena kondisinya bukan hanya demonstrasi, memang kita sidang sampai jam 11 malam ya Pak ya. Jam 11, jam 12 malam. Tapi saya tambahkan juga, memang begini, situasi pada saat itu tidak menguntungkan tidak buat kami. menguntungkan. Dan memang hakim ini pada awalnya dia fair, dia equal dia. Dan sempat hakim itu mengatakan kepada kami, kalau tidak terbukti saya akan bebaskan. Ya, karena semua dakwaan jaksa dengan bukti-bukti kami bisa patahkan dalam ruang persidangan. Jadi ketika kita sekarang masuk ke dalam konteks pembuktian di ruang persidangan, tentu kan bukti-bukti ini ditampilkan nih, termasuk motor juga kita turun ke bawah. Motor ini kan jadi barang bukti di bawah. Mana katanya motornya si Eki yang dipakai pada saat itu. Kita lihat, ada itu di stangnya itu, ini kan ada karetnya paling pinggir ini, itu tergores kaspal, habis dia. Ada stepnya juga yang kena ke marka jalan permanen, ya. Ada bekas hilang. Nah, catnya. artinya begini, kita juga tidak tinggal diam, begitu saja menerima omongan daripada klien kita, tapi kita juga datang ke lokasi TKP. Dan di situ betul, ada bekas-bekas itu. Dan ini kan ada lampu penerangan jalan nih, berdiri. Ada bautnya yang nongol. Darah masih ada di situ. Sebelum saya ingin melakukan pendalaman ke situ, Pak, tapi saya tidak tahu nih, juragan saya masih cukup bisa bertahan tidak di kursi ini. Silakan. Ya, kita masih ada waktu sedikit lah. Ya. Pak, saya pengen potong kopas aja nih. Oke. Kalau Ibu Titin, Pak Jogi Ya, menegaskan bahwa ya, klien masing-masing ya. tidak berada di TKP kecelakaan itu. Betul. Artinya segala cerita selebihnya nggak tahu dong. Iya. Yang dibawa Eki dan Vina, korbannya dibawa ke belakang showroom, bahkan ada peristiwa sampai diperkosa segala macam, nggak tahu semua dong berarti. Makanya Kan Bapak begini. bilang Bapak klien itu masih ada di tempat lain. Ya, itu omong kosong Ibu juga semua bilang lah, gitu. omong kosong lah. Kami sebenarnya udah berbusa-busa membela ini di pengadilan tingkat pertama. Begini aja logikanya lah. Ya. Sebagai pengajar hukum pidana saya, tidak logis dan etis gitu kan ya. Dalam satu persidangan yang sifatnya bersama-sama, tersangkanya Pak. Ya. Yang sidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon di luar daripada Saka di bawah umur ada 7 orang. Klien saya 5, kliennya Ibu Titin 1, kliennya Ibu Wit 1. Nah, secara tegas satu orang yang bernama Ripaldi sebagaimana foto itu tidak mengenal yang 6. Yang 6 tidak mengenal yang 1. Kan ya? Tapi didakwakan dalam pasal 340, 338, 340 walaupun terbalik-terbalik ya. Ya. Terus barang buktinya ya yang dijadikan sebagai barang bukti miliknya adalah Ripaldi yang notabene perkara lain di polsek yang sudah ditahan di sejak tanggal 30. Bentar, Ya. Pak. Oke, saya sedikit potong karena kita kedatangan narasumber lagi nih. Ada Pak Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR. Iya. Sebetulnya beliau ingin datang lebih cepat, tapi ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggal juga. Ada janjian tadinya kan. Pak Taufik, ini kita udah lumayan jauh. Lanjut aja dulu. Saya ulangi Pak ya, Ya boleh. supaya clear nih ya. Nah, jadi pada sidang peradilan di Polres Cirebon, saya hadir dengan tim saya 3 orang, Ibu juga hadir, ya, terus Bu Wit juga hadir. Terdakwanya 7 orang, klien saya 5 orang, kliennya Ibu 1 orang Sudirman, ya, kliennya Ibu Wit 1 orang Ripaldi. Ripaldi. Dari 7 orang ini, 1 orang nama Ripaldi, kliennya Ibu Wit, tidak mengenal yang 6. Itu dulu ya, garis bawahin. Ya. Dari 6 ini, tidak mengenal juga yang 1. Ini bukan cerita kosong. Langsung ditanya oleh hakim di ruang persidangan. Saudara terdakwa, kenal nggak dengan ini? Enggak. Kenal nggak dengan ini? Enggak. Kenal nggak dengan ini? Enggak. Dibalik lagi. Saudara terdakwa, kenal nggak? Enggak. Loh, kaget juga. Makanya hakim waktu itu pernah ngeluarkan statement. Kalau tidak terbukti, saya akan bebaskan. Lalu masuk kita ke wilayah barang bukti.
dalam konteks pembuktian sebagaimana tuduhan. Ini barang buktinya Ripaldi ini jelas samurai. Itu dalam perkara yang lain karena ada kepolisian melakukan mungkin kegiatan operasi. Sudah ditahan dia sejak tanggal 30. Berbeda dengan mereka yang ditangkap tanggal 31. Ya, secara personal, tanpa prosedural. Kan gitu nih. Ini dakwaan geli juga nih, ya. Entah siapa yang nyusun ini, entah apa motifnya, dikaitkan dengan hasil otopsi, itu antara bumi dengan langit. Nggak nyambung. Nggak sesuai. Ya. Di sini ada pemerkosaan lah dilakukan secara bersama-sama, ya. Penusukan si Peggy hanya mencium. Ya. Itu saya juga baca di direktori putusan Mahkamah Agung tuh. Ini Siapa-siapa yang memperkosa Ya. disebutkan, Peggy nggak? Ini kan di luar daripada nalar. Sekarang beginilah kita ini diskusi dulu lah ya. Satu wanita ada pacarnya kabogohnya Sunda kan ya. Terus ditarik ke satu tempat, lalu di situ dilakukan pemerkosaan, dipindahkan lagi satu tempat. Itu berapa lama waktunya? Ya. Orang gila tuh yang bisa merumuskan seperti itu. Jadi Bapak ingin mengatakan durasi waktu yang tercantum di berkas itu sungguh-sungguh tidak memungkinkan bagi terjadinya kejahatan sedemikian rupa. Rekayasa. Oke? Nah inilah mulai dari penyidikan sehingga jaksa memakan bulat-bulat. Nah, Isi daripada makan bulat-bulat. ya memakan bulat-bulat isi daripada BAP. Harusnya fungsi kejaksaan berdasarkan pasal 138 KUHP ada fungsi penelitian. Kenapa tidak? Apalagi jaksa melihat di situ ada visum. Oke. Tapi hakim mengiyakan loh, Pak. Nah, inilah sekarang yang menjadi masalah. Jadi saya katakan begini. Di dalam tataran keilmuan ini disebut dengan cogito ergo sum dubio menjadi hukum. Itu bagian daripada teori kerugian. Jadi kenapa menjadi itu nalar saya? Saya hadir di sini dan mendengarkan banyak pihak karena saya ada. Kalau saya tidak ada, nggak mungkin saya berada di sini dan mungkin tidak bisa mendengar. Nah, di ruang persidangan udah terang benderang kita sampaikan ke hakim. Ini samurai dipakai nusuk. Nusuk siapa? Ya. Berdasarkan hasil otopsi tidak ada luka tusuk. Ya. Terus bajunya juga digembreng begini. Karena ngeri juga, kan ya? Di baju itu utuh. Utuh, Tidak ada semua. tanda-tanda lubang. Bahkan ada yang hilang tuh, jaket Jaket TC tuh. Hilang TC. tuh. Ada yang mengatakan kok korban wanita pada saat itu pakai jaket TC. Siapa yang menghilangkan itu? Apakah ini bagian-bagian daripada rekayasa supaya menghilangkan ini korban laki-laki ini bukan bagian daripada geng TC. Tapi jelas dia adalah bagian itu. Pak, saya Yang sedikit- berikutnya, tunggu dulu, Oh, supaya clear kan ya? Ya. Nanti sepotong-potong masyarakat kan nonton kita. Iya. Ini ada bambu nih, kan ya? Ya. Bambu ini utuh seperti diambil dari satu tempat kan, dijadikan barang bukti. Kita bicara dalam konteks perbuatan lah ya. Kalau bambu dipukul berulang-ulang kali, emang bambu terbuat dari besi, gitu kan ya? Bambu dipukul berulang-ulang, pasti ada kontak kan antara bambu dengan bodi. Ada nggak perubahan di bambu? Pasti ada perubahan. Mau itu pecah, mau itu ada bekasnya, pasti ada. Nanti ahli yang bisa melihat itu. Ini mah utuh, bukan ya? Yang kedua, batu. Batu apabila dipukulkan kepala orang, ya, padahal itu korban. Korban itu masih pakai helm, kan ya? Darahnya masih tersimpul di situ, di TKP. Jadi misalnya dia di bagian kepala, ya, darah. Maka tersimpul darahnya di situ. Demikian juga yang perempuan. Jadi kalau batu itu dipakai mukul bagian yang mana? Orang batunya semua batu-batu yang bersih kok. Pak, Keheranan itu udah kita sampaikan kan? Sudah. Nah, Begini, Oke. Bapak boleh saja menilai kerja kepolisian yang Bapak Ya, katakan ya, tadi. ya, ya. Rekayasa ya, Bapak gunakan kata Oke, rekayasa. Dan juga jaksa Bapak kritik Ya, Makan bulat-bulat. makan bulat-bulat. betul. Tapi di tingkat Mahkamah Agung, ini Ya. kan sudah lewat 3 lapis loh Pak. Pengujiannya Pak, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Kasasi. Saya tahu ya Iya. bahwa semua proses persidangan itu apabila ya tidak memiliki integritas ya, siapapun di dalamnya itu bisa aja bocor. Sengkon dan Karta bukan cerita baru. Itu cerita kelamnya hukum Indonesia. Kenapa tiba-tiba ada ya orang datang ke kantor polisi mengaku bahwa saya lah yang melakukan kejahatan. Polisi kan terheran-heran. Berarti ada tindakan
penyelidikan yang tidak sempurna. Kalau kita bicara dalam konteks actus reusnya. Actus reus itu adalah perbuatan. Bergesernya Kemenseria harus ada dulu dalilnya. Sekarang apa ekspektasi Bapak sebetulnya terhadap situasi ini? Nah, saya meminta kepada pimpinan Polri mengkaji kasus ini secara komersil, libatkan kami. Ya. Kalau kami misalnya nih kurang valid, boleh ahli hukum pidana, termasuk juga ahli-ahli yang main untuk menguji semuanya. Oke, setelah eksaminasi itu, kan Bapak berarti membayangkan betapa baiknya Polri Ya. kalau membuka kemungkinan dilakukannya eksaminasi ulang. Oke. Ya? Lalu, jika itu benar-benar kan tidak merupakan satu kejahatan sebagai tuduhan, pimpinan Polres berani mengeluarkan statement dalam bentuk tertulis, kan? Itulah bagian daripada langkah kami untuk melakukan PK. Itu akan dijadikan sebagai novum. Betul. Kalau ternyata itu tidak ada, Berarti ya, kita omong-omong aja. omong-omong. Saya yakin ada. Saya yakin. Karena begini, ini kecelakaan lalu lintas. Ya, murni nih. Ya, ada filenya di kantor polisi. Kenapa digeser karena Jadi pidana. seorang bapaknya punya anak korban. Ya, dikait-kaitkan dengan ada keterangan yang sesat di malam itu, ada kumpul-kumpul di gang sana depannya warung Bu Nining. Oke. Bapak ingin mengatakan bahwa Pak Rudiana ada mastermind dari rekayasa? Saya yakin itu. Seandainya sekarang begini lah, saya himbau dia supaya dia ya berdoa dulu ya, supaya dibuka mata hatinya ya. Dia bicara sama pimpinan bahwa saya lah yang melakukan kesalahan. Udah selesai sudah. Bapak kenal beliau? Tidak kenal. Nggak kenal. Pernah kerja bareng? Tidak pernah. Kita sekarang beralih ke Pak Taufik. Ya. Udah sampai di titik yang Pak Taufik juga sudah nyambung ini. Ya, Karena udah bukan lagi soal-soal yang teknis-teknis Iya. gitu kan. Ke depan. Ke depan kan. Pak Taufik sebagai anggota Komisi 3, apakah secara kelembagaan di DPR udah ada rencana berkaitan dengan kasus ini? Ya, dengan mencuatnya kasus ini menurut saya penting untuk kemudian kita memberikan perhatian khusus ya, memberikan atensi terhadap kasus ini. Kenapa? Sebenarnya ukurannya satu, ya, apakah dalam prosesnya itu ada penyiksaan atau tidak? Ya. Satu. Enggak, justru pintu masuk di situ. Oke. Itu dulu. Begitu ada penyiksaan, maka kita harus kemudian menelusuri kembali hasil keterangan yang diberikan di bawah penyiksaan. Itu dulu, ya. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena begini, kita ini sudah meratifikasi namanya Konvensi Menentang Penyiksaan, ya, dengan undang-undang kita. Nah, artinya ya seluruh proses-proses hukum itu tidak boleh menggunakan penyiksaan. Dan prinsipnya ketika ada penyiksaan, justru sebetulnya keterangan di bawah penyiksaan itu harusnya bisa di-challenge dia di pengadilan, ya, bahwa keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian. Nah, ini untuk kasus manapun, saya bicara umum dulu, ya. Nah, oleh karena itu ketika memang ada laporan bahwa dalam proses ini terhadap penyiksaan, maka kita harus coba buka kembali apa yang terjadi. Saya dalam posisi masih tidak melihat bahwa pasti terjadi rekayasa atau tidak dan sebagainya, belum masuk ke situ. Normatif lah ya. Normatifnya adalah dibuka kembali, diperiksa kembali, ditelusuri apa yang terjadi di situ. Kenapa? Kita punya pengalaman soal peradilan sesat. Ya, tadi sudah disebut ada kasus Sengkon Karta, ada Lingah Paca. Yang Sengkon Karta itulah yang kemudian akhirnya membuat kita punya ada mekanisme namanya PK. Itu di situ tuh. Karena ada kejadian Sengkon Karta, maka kita buatlah di dalam KUHAP kita bahwa ada proses yang namanya peninjauan kembali supaya tidak ada peradilan sesat. Nah, kita tentu berharap ya tidak ada peradilan sesat lagi terjadi. Nah, kalau kemudian ada laporan seperti ini, ya menurut saya penting ya nanti kita dari Komisi 3 pun juga akan coba mempertanyakan dan harapan-harapan agar ini bisa dicek kembali dan sebagainya. Menurut saya itu menjadi peluang yang harus bisa dilakukan. Memang apa sih konsekuensinya Pak Tobas? Ya, Ketikalah andaikan ini DPR melakukan pendalaman, ya. betul terbukti itu ada penyiksaan terhadap para tersangka. Implikasinya apa? Kita bisa berharap apa? Ya, pertama begini, terlepas dari kasus ini, ya, kita harus memberikan pelajaran kepada seluruh proses penegakan hukum yang ada, bahwa
sekarang penegakan hukum itu harus dilakukan secara profesional dan benar-benar harus meninggalkan praktik penyiksaan. Sehingga ketika ada satu proses penegakan hukum yang ada penyiksaannya, maka kita harus berikan efek jerah. Ya, ketika ada penyiksaan bisa jadi mungkin saja ada kejadian pelakunya, tapi gara-gara proses yang keliru dengan penyiksaan, bisa jadi keterangannya itu tidak bernilai secara sebagai alat pembuktian. Itu supaya pihak aparat penegak hukum dia profesional. Kita tidak hanya bicara di soal tingkat kepolisian ya, tapi juga kejaksaannya. Ketika ada keterangan di bawah penyiksaan, ini kita masih berbasis penyiksaan dulu. Ketika ada laporan dia bahwa keterangan terdakwa ketika dia sudah dibawa ke persidangan ada laporan penyiksaannya, maka dia harus telusuri dulu. Kalau misalnya ternyata ada, maka dia harus kemudian memastikan bahwa apa yang disampaikan dalam proses pemeriksaan itu adalah keterangan yang diberikan secara bebas, memang benar keterangan itu, kan gitu. Sehingga akan memastikan apakah dakwaannya betul atau tidak. Kalau dakwaannya tidak betul, tentu dia harus bertanggung jawab. Nah, yang ketiga juga hakim. Hakim ketika mendapatkan informasi bahwa ada penyiksaan, maka dia juga harus menelusuri dulu. Kenapa? Karena yang dicari dalam proses peradilan itu adalah kebenaran, fakta. Ya. Yang kalau kemudian ada cacatnya dalam hal proses pemberian keterangan tersebut, maka itu yang bisa mengarah kepada peradilan yang sesat. Oleh karena itulah, maka baik pihak kepolisian, kejaksaan, sampai hakimnya, itu juga harus memahami konsep ini. Nah, yang kedua, ya, kita tentu berharap semua kasus-kasus yang ada di Indonesia ini, semua kejahatan ini, ya, maka harus ada orang yang memang layak untuk dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendapatkan penghukumannya. Ya. Kemudian pihak korban harus mendapatkan keadilan. Keadilan di dalamnya juga termasuk kebenaran. Bisa saja misalnya ada suatu perkara, ini kita tidak bicara perkara ini saja, ada satu perkara, ada pelaku yang terduga pelaku yang kemudian akhirnya dihukum, tapi ternyata bukan itu pelakunya, ya kebenaran kan akhirnya keadilan menjadi keadilan yang semu bagi korban. Nah, oleh karena itu korban pun juga berhak dapat keadilan sebenarnya seperti apa kejadiannya dan siapa yang pelaku yang harus dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi dua sisi. Di satu sisi adalah orang-orang yang kemudian dibawa dalam proses penegakan hukum ini, dan sisi korbannya pun juga berhak untuk mendapatkan keadilan dalam arti juga kebenaran itu tadi. Nah, kebenaran inilah yang coba kita dorong bersama-sama. Pak Tobas, ketika andaikan, kita bicara umum saja lah ya. Iya, karena kita kan harus pelajari dulu satu persatu. Ya. Untuk pada tataran normatif saja ini. Ketika personil penegakan hukum melakukan tindakan penyiksaan, ya, maka yang harus bertanggung jawab, bahkan mungkin yang harus dikenai sanksi, itu si personilnya saja atau lembaganya? Personilnya dan atasannya. Personil dan atasannya? Ya, karena komandannya ini juga harus bertanggung jawab memastikan bahwa orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya ini yang melaksanakan tugas di lapangan, ya entah itu memeriksa, menginterogasi dan sebagainya, ya itu juga harus menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, sesuai dengan KUHAP dan sebagainya. Nah, sehingga dia punya tanggung jawab untuk memastikan kerja dari pihak aparat penegak hukum ini juga profesional. Nah, termasuk juga tadi tidak hanya di tingkat kepolisian yang saya katakan ya, ketika proses penuntutan, kualitas dakwaan itu juga menjadi tanggung jawab dari pimpinannya juga. Nah, oleh karena itulah maka ya sebelum saya belum berasumsi bahwa ini keliru dan sebagainya, kita dahului dengan ayolah pihak kepolisian, pihak kejaksaan, termasuk KY pun menurut saya bisa turun juga di sini untuk memeriksa seluruh proses ini. Jika ada ditemukan hal-hal yang butuh tindakan lebih lanjut, maka lakukanlah. Ya. Jika kemudian hasil penelusuran ternyata menyatakan, oh seluruh prosesnya sudah benar, faktanya memang terungkap, ya itulah yang kita terima. Nah, jadi kita mulai dari buka ini. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mau, menolak, kemudian menganggap bahwa tidak ada apa-apa dalam kasus ini. Resisten, nah itu keliru. Kenapa? Makanya tadi saya mengawali dengan bahwa ini harus dibuka. Kenapa? Karena ada penyiksaan, itu saja. Begitu ada penyiksaan, buat saya bagi seluruh kasus yang begitu ada laporan penyiksaan dan kemudian penyiksaan ditelusuri bahwa memang terjadi penyiksaan, maka kasus tersebut layak untuk ditelusuri kembali, termasuk kasus ini ketika memang ada penyiksaan dalam prosesnya. Konkret nih Pak Tobas, ini ada penasihat hukum, ini ada penasihat hukum. Ya.
mereka harus datang ke kantor Pak Tobas di Gatot Subroto, gedung DPR, atau justru Pak Tobas yang akan mengambil inisiatif tanpa harus menunggu adanya laporan, surat, segala macam? Ya tentu saya akan sampaikan kepada teman-teman saya ya di Komisi 3 ya untuk kemudian kita memberikan perhatian terhadap kasus ini ya. Tetapi kita tetap juga butuh bahan-bahan untuk kita pelajari. Oleh karena itu tidak ada salahnya apabila para pihak di sini baik itu kuasa hukum dari para terpidana ya maupun juga perwakilan dari keluarga korban ya juga bisa menyampaikan kronologinya ya versi dari masing-masing apa yang mereka ketahui ya sebagai bahan kita untuk mempelajari lebih lanjut. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan sesuatu ya, karena penting bagi kita untuk jangan pernah membuka peluang bagi terjadinya peradilan sesat dan kita juga harus memetik pelajaran dari suatu proses hukum yang pernah terjadi ya agar masyarakat bisa benar-benar merasa bahwa ya keadilan bisa kita dapatkan di negeri kita ini. Buka-bukaan itu pahit, Mas. Tetapi saya teringat ini kasus Richard Eliezer, masih ingat nggak? Ya. Ketika akhirnya Mabes Polri, Kapolri secara gagah berani mengatakan kita buka, kita proses bagaimana mestinya, hasil survei dukungan publik, kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu menjulang luar biasa. Itu artinya walaupun pil pahitnya terasa menyakitkan, tapi efeknya akan bisa terasa dalam waktu singkat. Betapa kepercayaan publik, dukungan publik terhadap lembaga penegakan hukum kita akan meningkat sekian kali lipat. Betul. Kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan itu jauh akan mendapatkan apresiasi, simpati. Nah, itulah yang kita juga harapkan. Saya yakin kepimpinan Polri pada saat ini dalam posisi yang selalu ingin menjaga kredibilitas dari institusinya. Ya termasuk juga misalnya barangkali saja ada kesalahan-kesalahan, kita harapkan mau untuk kemudian ditelusuri dan dibongkar semuanya. Kalau untuk kasus ini, apakah harus menunggu PK? Untuk tadi Pak Tobas tadi. Menurut saya tidak bisa menunggu PK karena PK itu tersendiri butuh waktu. Ya. Butuh waktu, butuh novum baru yang belum tentu muncul pada saat ini, atau mungkin saja baru bisa muncul setelah ada penelusuran kembali. Nah itulah. Jadi menurut saya jangan kemudian kita selalu serahkan pada persoalan prosedural. Oh kan ada PK, silakan tempuh saja jalur PK, nanti kita tunggu hasil PK-nya bagaimana. Itu namanya melemparkan sesuatu hal yang seharusnya bisa kita ambil alih sebagai tanggung jawab kita dalam waktu cepat. Oleh karena itu menurut saya ayolah udah kita mulai saja ya. Tetap kok saya juga tadi juga berangkat dari hal yang netral kok. Saya belum tentu menyatakan wah pasti ini peradilan sesat, belum tentu. Ini kan aturan normatifnya begini. Betul, gitu. Tapi buka itu dulu, yang penting pintunya dibuka dulu. Itu dibuka, ayo kita masuk ke dalam pintu itu, kita buka, kita bedah semuanya, kita bongkar. Nah, nanti hasilnya seperti apa kan kita belum tahu setelah kita bongkar. Nah, setelah kita bongkar itu barulah kita akan terlihat seperti apa ini dan apa yang harus dilakukan. Cakep kan Pak Reza? Amin. Ya nampaknya ini kalau diterusin masih akan panjang lebar. Sayangnya Pak Taufik datangnya di ujung-ujung show ini nih. Jadi mungkin lain kali lebih bisa untuk memberikan insight lagi tentang kasus, terutama lebih ke kasus yang ini nih, yang sekarang sedang menjadi perhatian publik teramat luas, dipantik oleh film horor yang kemudian memang secara komersial juga meledak di pasar tuh. Jadi ada blessing and disguise, ada keuntungan tersembunyi adanya momentum ini yang kemudian kasusnya jadi perhatian publik lagi, karena masih ada friksi jadi fakta. 3 orang DPO itu yang juga tunggu-tunggu. Ini sebenarnya ada apa enggak? Karena banyak netizen, banyak warganet yang bicara itu. Ini ada sebenarnya realitasnya ada atau sebenarnya cuma rekan-rekan aja gitu kan? Jadi tapi Pak Tobas ini secara tidak langsung ada kesamaan saya dengan beliau berpikir. Ketimbang kita menguber-nguber 3 atau 4 orang DPO, udah entah siapa itu, justru kita mundur. Untuk mengecek kemungkinan ada atau tidaknya miscarriage of justice atau proses penegakan hukum yang sesat. Pada sisi itu saya bersepakat. Ya, saya setuju. Baik, Sobat TN, nampaknya saya harus akhiri mau nggak mau, walaupun sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali dari para narasumber ini. Tapi yang pasti bahwa saya ingin menegaskan bahwa Diskursus.net adalah media terverifikasi di Dewan Pers. Artinya produk jurnalistik kita itu selalu mengacu pada kaidah-kaidah jurnalistik yang universal di seluruh dunia.
ke kode etik jurnalistik dan sebagainya. Kayak sekarang kami datangkan narasumber dari berbagai-bagai untuk juga kami Diskursus.net bisa memenuhi amanat yang diberikan kepada media, yaitu voicing the voiceless. Jadi sementara itu dulu, silakan nanti Sobat TN untuk pelan-pelan menyimak obrolan kita yang kalau mungkin belum ketangkap sekali putar, ulangi lagi aja. Dan ini juga bagian dari serial yang kita buat terkait dengan kasus Vina itu. Pertama kita sudah ngobrol-ngobrol dengan sutradara filmnya, tentang show-nya, tentang aspek komersialitasnya dan sebagainya, terkait dengan juga kemungkinan kesesuaian dengan fakta, kita udah bahas di sana. Yang kedua, 2 hari lalu kira-kira dari para kuasa hukum yang tegas-tegas bilang bahwa ini diyakini merupakan kecelakaan, bukan pembunuhan. Nah, itu yang sekarang jadi rame, jadi bikin jagat hukum kita juga hangat lah jadinya kan, publik juga memberi perhatian yang lebih. Jadi sementara itu aja sambil kita nunggu-nunggu step berikutnya apa aja yang akan kita dapat dari pihak kepolisian terutama ketika menangani ini semua. Saya dan Bung Reza pamit dulu, tabik.